Gangguan perkembangan pada anak gangguan kecemasan. Apa itu gangguan kecemasan? Cemas atau takut adalah emosi dasar dan bagian hidup yang wajar. Kecemasan adalah keresahan akan kejadian di masa depan. Sedangkan ketakutan adalah reaksi pada bahaya saat ini. Banyak orang takut pada hal tertentu atau cemas saat menghadapi situasi yang menekan. Ini reaksi normal pada stres dan bahaya. Namun, jika kecemasan atau ketakutan terus berlanjut, membuat tidak nyaman atau kendala dalam fungsi sehari-hari, itu menjadi gangguan. Anak-anak mungkin takut pada hal yang berbeda dalam tahapan perkembangan yang berbeda. Misalnya, lazim bagi bayi untuk takut pada orang asing dan suara keras. Takut pada petir, hewan, serangga, kegelapan, dan lain-lain lazim terjadi pada anak prasekolah. Anak usia sekolah mungkin resah tentang pelajaran, ujian, dan hubungan teman sebaya. Umumnya, kecemasan ini akan meningkat atau hilang saat anak tumbuh dewasa. Namun, perlu waspada jika ketakutan dan kecemasan anak menjadi lebih serius dan berlangsung dalam waktu tertentu. Gangguan kecemasan yang lazim pada anak. Kecemasan sosial. Anak takut berinteraksi dengan orang asing. Mereka mungkin gugup atau tidak nyaman saat diminta berbicara dengan orang lain. Mereka juga resah jika menjadi pusat perhatian, seperti tampil di panggung atau menjawab pertanyaan di kelas. Kecemasan perpisahan. Anak menunjukkan ketakutan berlebih saat terpisah dari orang tua atau pengasuh utamanya. Mereka mungkin resah kehilangan orang tua, sehingga sering memanggil orang tuanya untuk memberi rasa aman atau menolak pergi ke sekolah. Kecemasan umum. Anak menunjukkan keresahan berlebihan atau pikiran negatif tentang banyak hal, seperti prestasi akademik, hubungan teman sebaya, atau kecelakaan. Stres dan cemas terus-menerus dapat membuat mereka mudah tersinggung, sulit konsentrasi, tidak sehat, atau kurang tidur. Fobia khusus. Anak memiliki ketakutan ekstrim pada objek atau situasi khusus, seperti hewan, serangga, kegelapan, dan lain-lain. Mereka biasanya menghindari objek atau situasi yang ditakuti itu, atau merasa sangat tertekan jika tidak bisa kabur. Mutisme selektif. Anak terus-menerus menolak berbicara pada konteks sosial tertentu, seperti di sekolah atau perkumpulan sosial. Namun mereka dapat berbicara dengan normal di situasi saat mereka merasa aman dan nyaman, seperti di rumah. Apa penyebab gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan yang saling berkaitan. Riset medis menemukan tingkat abnormal neurotransmitter pada orang dengan gangguan kecemasan. Penelitian pencitraan juga menunjukkan aktivitas atipikal di bagian otak tertentu. Selain itu, penelitian genetik mengungkapkan bahwa gangguan kecemasan mungkin kondisi turunan dalam keluarga. Jika anggota keluarga memiliki gangguan kecemasan, anak-anak memiliki risiko lebih tinggi untuk memiliki masalah kecemasan. Anak terlahir dengan watak yang berbeda-beda. Beberapa anak mudah merasa cemas, takut mencoba hal baru, dan sering berpikir negatif. Saat menghadapi stres atau kesulitan, watak dan gaya berpikir ini dapat menyebabkan masalah kecemasan. Pengalaman hidup juga dapat menyebabkan masalah kecemasan, seperti kesulitan belajar, gangguan teman sebaya, dan masalah keluarga. Selain itu, gaya pengasuhan seperti terlalu menenangkan atau terlalu protektif juga dapat memperkuat kecemasan dan perilaku menghindar pada anak. Anak juga akan mempelajari reaksi cemas dari orang lain melalui pengamatan dan pemodelan. Bagaimana gangguan kecemasan memengaruhi anak? Gangguan kecemasan mungkin memengaruhi berbagai aspek pada anak, seperti prestasi akademik, hubungan sosial, dan kehidupan sehari-hari. Mereka enggan berusaha dan sering menghindar, yang dapat memengaruhi partisipasi dan prestasi mereka di sekolah dan kehidupan sosialnya. Kecemasan dapat menyebabkan penyakit fisik, seperti berkeringat, sakit perut, sakit otot, jantung berdebar, masalah tidur, dan nafsu makan. Bagaimana membantu anak dengan gangguan kecemasan? Pilihan perawatan tergantung pada jenis dan keparahan gangguan kecemasan.
Psikoterapi biasanya digunakan untuk perawatan kecemasan masa kanak-kanak, sedangkan anak yang lebih tua atau yang memiliki gejala lebih parah mungkin membutuhkan pengobatan juga. Orang tua berperan penting dalam perawatan. Orang tua dapat membantu anak dengan mencari penyebab kecemasan mereka, menghindari terlalu menenangkan atau terlalu protektif, dan mendorong mereka untuk mengatasi ketakutannya secara bertahap. Seperti apa perkembangan anak dengan gangguan kecemasan? Jika anak dengan masalah kecemasan yang menonjol tidak mendapat perawatan, kondisi ini cenderung bertahan atau semakin buruk. Sebaliknya, jika anak dapat menerima perawatan yang sesuai dan tepat waktu, perkembangannya umumnya bagus. Identifikasi dan intervensi dini sangat penting untuk anak dengan gangguan kecemasan.